lain. Tahukah teman-teman, jika 50% material yang ada pada bodi pesawat itu terbuat dari komposit. Dan tahukah teman-teman, jika pada dunia kesehatan, kaki palsu yang digunakan itu juga terbuat dari komposit. Lantas, mengapa komposit menjadi sangat penting? Mengapa komposit banyak sekali digunakan pada berbagai benda? Apakah karena memang memiliki sifat unggul atau ada kelebihan lainnya? Tahukah teman-teman, jika banyak orang di luar sana belum tahu komposit secara mendalam, aku Rafli Vega Alfian akan menjelaskan komposit secara lebih mendalam. Baik, kita masuk pada definisi dari material komposit. Bahan komposit atau komposit itu sendiri adalah suatu jenis bahan baru hasil rekayasa yang terdiri dari dua atau lebih bahan di mana sifat masing-masing bahan berbeda satu sama lainnya, baik itu sifat kimia maupun sifat fisikanya, dan tetap terpisah dalam hasil akhir bahan tersebut. Nah, bagi beberapa orang, komposit itu memiliki definisi yang berbeda pada tingkat dasar, mikrostruktur, dan makrostruktur. Pada dasar, pada molekul tunggal dan kisi kristal, bila material yang disusun dari dua atom atau lebih dapat kita sebut sebagai komposit. Contohnya, ada senyawa, paduan, polimer, dan keramik. Mikrostruktur. Pada kristal, fasa, dan senyawa, bila material yang disusun dari dua fase atau senyawa atau lebih dapat kita sebut sebagai komposit. Contohnya adalah paduan Fe dan C. Pada makrostruktur, material yang disusun dari dua campuran atau lebih penyusun makro yang berbeda dalam bentuk dan atau komposisi yang tidak larut dengan satu dengan yang lainnya dapat disebut sebagai material komposit. Definisi secara makro inilah yang biasa teman-teman di luar sana pakai. Baik, kita berlanjut. Nah, lantas apa sih bahan penyusun dari komposit itu sendiri? Komposit pada umumnya terdiri atau terbagi menjadi dua fase. Yang pertama, itu ada matriks sebagai material utamanya, dan yang kedua itu ada reinforce sebagai penguatnya. Matriks adalah bagian terbesar dari sebuah bahan komposit yang akan ditingkatkan mechanical properties-nya. Jadi, matriks adalah material yang utama, di mana memang ada sifat mekanik yang unggul yang akan kita tingkatkan nantinya. Jadi, sifat base-nya itu berasal dari matriksnya, yang mana nanti akan ditingkatkan mechanical properties-nya. Biasanya matrik memiliki persentase volume lebih besar dari 50% bahan komposit. Jadi dalam pembuatan komposit itu biasanya matrik terdiri dari 50% lebih banyak, atau bisa dikatakan matriks adalah bahan yang mendominasi dibanding dengan reinforce atau penguatnya. Mengapa demikian? Nanti teman-teman bisa paham pada penjelasan di reinforce. Matrik diharapkan juga bisa memiliki kemampuan mengikat reinforce dengan baik. Lalu fungsi matrik ini sendiri apa sih? Di sini ada beberapa poin nih. Yang pertama itu ada mentransfer tegangan ke serat. Yang kedua, membentuk ikatan koheren permukaan matrik atau serat. Yang ketiga, melindungi serat. Yang keempat, memisahkan serat. Yang kelima, melepaskan ikatan. Dan yang keenam, tetap stabil setelah proses manufaktur. Nah, di sini kita masuk ke fase yang kedua nih. Ada reinforce atau filler atau fiber, atau mudahnya kita sebut sebagai penguat. Reinforce atau penguat adalah bagian dari komposit yang berfungsi sebagai penguat. Bahan tambah ini biasanya hanya diberikan pada matrik tidak lebih dari 50%. Mengapa demikian? Apabila terlalu banyak, ikatan antara reinforce dan matrik menjadi tidak maksimal, sehingga dapat menurunkan sifat komposit yang dihasilkan. Nah, itulah alasan mengapa reinforce yang diberikan itu tidak lebih dari 50%. Karena jika rasio perbandingannya tidak matriks tidak lebih banyak, itu akan menurunkan sifat komposit itu sendiri nantinya jika telah jadi.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan bahan reinforce adalah memiliki mechanical properties yang lebih rendah dari matriks yang akan digunakan. Ingat, reinforce hanya digunakan sebagai penguat matriks. Nah, lantas apa sih syarat terbentuknya komposit? Jika kita ingin membuat komposit kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, syarat terbentuknya komposit adanya ikatan permukaan antara matriks dan filler. Ikatan antar permukaan ini terjadi karena adanya gaya adhesi dan kohesi. Dalam material komposit, gaya adhesi dan kohesi terjadi melalui 3 cara utama. Yang pertama ada interlocking antar permukaan. Ikatan yang terjadi karena kekasaran bentuk permukaan partikel. Syarat yang kedua yaitu adanya gaya elektrostatis. Ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar atom yang bermuatan ion. Lalu yang terakhir itu syaratnya adalah adanya gaya van der Waals, yaitu ikatan yang terjadi karena adanya pengutupan antar partikel. Nah, kita masuk ke mechanical properties nih teman-teman. Sifat maupun karakteristik dari komposit dapat ditentukan oleh 3 hal utama. Yang pertama, material yang menjadi penyusun komposit. Karakteristik komposit ditentukan berdasarkan karakteristik material penyusun menurut rule of mixture, sehingga akan berbanding secara proporsional. Apa yang saya katakan tadi, bahwasanya rasio perbandingan dalam membuat sebuah komposit itu tidak boleh asal, karena akan dapat berdampak pada mechanical properties-nya. Lalu yang kedua ada bentuk dan penyusun struktural dari penyusun. Bentuk dan cara penyusun komposit akan mempengaruhi karakteristik komposit itu sendiri. Dan yang ketiga ada interaksi antar penyusun. Bila terjadi interaksi antar penyusun akan meningkatkan sifat dari komposit itu sendiri. Nah, kita masuk ke perbedaan komposit dan alloy nih. Di sini sudah saya beri contoh ilustrasi, gambaran ilustrasi nih. Dari gambar sebelah kiri itu kita jadikan sebagai komposit, dan gambar sebelah kanan itu kita jadikan sebagai alloy. Nah, di sini tulisannya berisi komposit bila ditinjau secara mikroskopis masih menampakkan adanya komponen matriks dan komponen filler, sedangkan alloy yang telah menjadi perpaduan yang homogen antara matriks dan filler. Nah, maksudnya apa sih? Jika kita kaji secara mikroskopis, maka di situ kita dapat masih melihatnya nih. Pada gambar sebelah kiri itu kita masih dapat membedakan, oh ini bagian matriksnya nih, penyusun utamanya. Lalu juga terdapat ada bagian-bagian reinforce atau penguatnya. Sedangkan pada alloy itu sudah menjadi homogen, yang mana tidak dapat kita bedakan lagi campurannya. Campuran alloy itu sendiri. Jadi terlihat homogen seperti gambar pada gambar sebelah kanan. Lalu, pada material komposit dapat leluasa merencanakan kekuatan material yang diinginkan dengan mengatur komposisi dan matrik dan filler, serta material yang menyatu dapat dievaluasi dan diuji secara terpisah. Nah, kita masuk ke klasifikasi komposit. Berdasarkan matrik, komposit dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu komposit matrik polimer atau KMP. Nah, di sini polimer berperan sebagai matriks atau bahan utamanya nih. Lalu yang kedua ada komposit matrik logam atau KML. Di sini logam sebagai matriksnya. Dan yang ketiga ada komposit matrik keramik atau KMK. Di sini keramiknya berperan sebagai matrik. Gitu. Nah, lalu kita masuk pada bagian teknik-teknik gimana sih cara membuat komposit. Tadi kan kita sudah mengetahui secara lebih dalam tuh mengenai definisi umumnya, klasifikasinya, perbedaan dengan alloynya. Lalu bagaimana sih cara membuatnya? Nah, secara umum, cara membuat komposit itu ada 2 cara. Yang pertama ada open system dan yang kedua ada closed system, atau maksud saya yang open system itu open mold atau cetakan terbuka, dan yang kedua itu ada closed system atau closed mold atau cetakan tertutup.
Nah, pada open mold atau cetakan terbuka ini itu ada tiga nih, tiga cara membuat komposit secara umum. Yang pertama itu ada hand lay up, spray up, dan filament winding. Hand lay up adalah metode open molding yang paling umum dan yang paling murah karena membutuhkan peralatan paling sedikit. Penguat serat ditempelkan dengan tangan dalam cetakan resin yang diaplikasikan dengan kuas dan roller. Proses ini digunakan untuk membuat barang-barang besar dan kecil, termasuk perahu, tangki penyimpanan, dan bak dan pancuran. Lalu spray up. Spray up mirip dengan hand lay up, tetapi menggunakan peralatan khusus, terutama copper gun untuk memotong bahan penguat menjadi serat pendek, menambahkannya ke resin, dan menyimpan campuran disebut cork ke permukaan cetakan. Spray up lebih otomatis daripada hand lay up, biasanya digunakan untuk memproduksi dalam jumlah besar. Lalu yang ketiga ada filament winding. Penggulungan filamen adalah proses otomatis yang menerapkan untaian penguat serat yang jenuh resin dan kontinu di atas cetakan silinder yang berputar ini. Digunakan untuk membuat produk berongga sehingga seperti selubung, motor roket, pipa, tumpukan, dan tangki penyimpanan bahan kimia. Penggulungan filamen kurang padat karya daripada proses pencetakan terbuka lainnya. Nah, baik kawan-kawan, nanti setelah beberapa penjelasan, saya akan memutarkan sebuah video nih tentang bagaimana sih cara membuat proses open mold secara hand lay up. Kita masuk dulu ke selanjutnya, yaitu close mold atau cetakan tertutupnya nih. Nah, di cetakan tertutup ini ada 3 proses secara umum yang biasa orang lakukan, yaitu yang pertama ada vacuum bag molding, vacuum infusion processing, dan yang terakhir ada resin transfer molding. Vacuum bag molding, proses pembuatan ini dirancang untuk meningkatkan sifat mekanik laminasi. Sebuah vakum dibuat untuk memaksa keluar udara yang terperangkap dalam resin berlebih, memadatkan laminasi, konsentrasi serat tinggi, memberikan daya rekat yang lebih baik. Jadi cara kerja secara umumnya itu dia menggunakan vakum atau ketidakadaan udara ya. Jadi udaranya disedot semua di vakum. Nah, itu nanti kerapatan itulah yang nantinya sebagai metode utamanya, begitu. Begitupun pada vacuum infusion molding. Lalu pada resin transfer molding, cetakan transfer resin kadang juga disebut pencetakan. Ini adalah metode pencetakan tertutup, di mana bahan penguat dimuat dalam cetakan tertutup. Cetakan dijepit, resin dipompa masuk di bawah tekanan. Proses ini menghasilkan bagian utama yang kompleks dengan hasil akhir yang halus pada semua permukaan yang terbuka. Jika teman-teman masih penasaran, itu teman-teman dapat membacanya di internet karena source-nya banyak sekali. Bisa teman-teman lihat pada jurnal ataupun video-video di YouTube. Itu banyak banget. Nah, baik, mungkin akan saya minimize. Kita akan melihat proses hand lay up nih teman-teman. Oke. Nah, di sini kita melihat proses hand lay up, di mana dia menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Di sini ada fiberglass, ada seperti kain, correct me if I'm wrong ya. Itu. Nah, setelah itu di roller, tempelkan, lalu di roller lagi agar kerapatan atau cairan yang dilaminasi atau di cairan reinforce itu bisa menempel. Nah, lalu ditempelkan lapisan kedua, lalu diberi reinforce atau penguat lagi. Nah, dia merapatkannya menggunakan roller. Nah,
diberi lagi. Jadi sangat simpel sekali ya metode hand layup ini, dan metode paling dasar dan paling murah. Namun jika ingin mendapatkan sesuatu material dengan spesifikasi yang lebih tinggi, biasanya orang-orang jarang yang menggunakan metode hand layup ini. Biasanya lebih ke vacuum molding. Nah, itu kenapa di sini kita akan juga menonton video secara singkat mengenai vacuum bag molding. Nah, dia apply atau kasih wax agar tidak lengket nantinya. Nah, ini dia menyiapkan vakumnya. Nah, ini disusun dengan rapi dan dengan beberapa layer. Nah, lalu diberi kain, dan yang terakhir, nah ini nih vakumnya. Kita lihat bersama ya teman-teman ya. Ini setelah beberapa waktu vakum didiamkan, nah lalu dibuka, dan inilah hasil akhirnya. Seperti ini kawan-kawan hasilnya. Rapi ya, bagus ya. Baik, gimana teman-teman setelah menonton videonya? Mungkin sudah ada bayangan lebih ya terkait gimana sih metode pembuatan secara open molding ataupun close molding yang tadi ada hand layup. Salah satu metode tersimpel dan paling dasar dan paling murah yang mana teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah. Lalu juga ada vakum, metode close mold, di mana dia menggunakan teknologi kevakuman atau kehampaan udara. Nah, metode vacuum bag molding ini sendiri secara jurnal saya pernah baca memang masih menghasilkan benda akhir yang memiliki struktur lebih padat ya. Jadi dia lebih kuat seperti itu. Nah, kita masuk pada aplikasi material komposit. Kita kan tadi sudah berbicara secara lebih dalam nih mengenai definisinya, klasifikasinya, perbedaan dengan alloynya, dan bagaimana cara membuatnya. Kita masuk ke aplikasi material komposit. Buat seharusnya kawan-kawan udah banyak yang tahu juga ya bahwasanya komposit ini sendiri sudah banyak digunakan pada dunia aviasi. Beberapa waktu yang lalu saya menonton pada video yang ditayangkan oleh Elon Musk bahwasanya roket yang ia buat itu beberapa menggunakan komposit sebagai materialnya, dan juga pada pesawat komersil yang biasa teman-teman naik itu pesawat pada saat ini 50% materialnya adalah komposit itu. Dan banyak lagi ya di dunia aviasi ini, di dunia aerospace itu menggunakan komposit sebagai material bodinya seperti itu. Lalu pada dunia otomotif tentu ya, pada komposit ini marak banget di dunia otomotif, apalagi ketika kita berbicara pada mobil-mobil high end nih, seperti supercar, hypercar, yang mana memang menuntut sebuah performa tinggi, di mana membutuhkan bahan atau material yang ringan tetapi juga kuat.
Biasanya seperti contohnya hood atau atap pada mobil itu, pada mobil supercar bisa terbuat dari carbon fiber. Mengapa dibuat dengan carbon fiber? Adalah bertujuan untuk weight reduction ya, jadi mengurangi berat. Karena dengan body to weight ratio yang ada itu bisa menambah akselerasi kendaraan seperti itu. Dan juga banyak part lainnya yang digunakan dengan komposit untuk menunjang performa yang lebih baik. Lalu juga pada dunia olahraga nih, buat teman-teman yang belum tahu bahwasanya stick golf yang biasa teman-teman mungkin ada yang pernah pegang, itu materialnya terbuat dari komposit. Dan juga seperti raket tenis, raket bulu tangkis, itu pada raket-raket yang memang bagus itu materialnya terbuat dari komposit. Lalu di dunia industri tentunya juga banyak sekali dipakai di dunia kelautan dan kesehatan. Yang saya katakan tadi, banyak sekali seperti tongkat jalan dan juga kaki palsu itu menggunakan komposit. Mengapa komposit? Karena memang komposit ini unik ya teman-teman, karena kita menggunakan bahan yang mechanical propertiesnya bisa dinaikkan gitu. Jadi dengan material yang ringan tetapi juga kokoh gitu, kuat gitu, sehingga bagus banget buat diaplikasikan pada berbagai hal. Nah, mungkin demikian ya teman-teman. Setelah mengetahui komposit secara lebih dalam, luar biasa ya. Tetapi ilmu yang saya berikan barusan itu masih banyak kurangnya. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, bisa banget tuh mencari di Google, searching terkait bagaimana sih cara membuatnya. Aku pengen nih bikin seperti itu dan bla 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 nya. Itu teman-teman bisa banget tuh cari lagi di YouTube, membaca melalui jurnal dan kawan-kawannya. Dan juga jika teman-teman tertarik ingin membaca lebih lanjut terkait menggunakan PPT dari apa yang telah saya jelaskan, itu linknya sudah saya taruh di link deskripsi. Mungkin itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.